Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan ini kita bisa hadir dari rumah ke masjid. Pertama dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut masih di surat Al-Baqarah ayat 79. Surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita tambah 4 ayat tadarusnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang munafik di kalangan ahli kitab. Jadi orang-orang munafik ini
biasanya dia akan menampakkan keimanan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Tapi ketika mereka kembali dengan tim-tim mereka, dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka, yakni orang-orang munafik, maka mereka pun menyatakan bahwa diri mereka sejalan dengan kemunafikan yang mereka lakukan. Bahkan ada pula di antara mereka itu, ada juga yang saling menyalahkan satu sama lain, terutama orang-orang yang mereka paham dengan masalah agama. Mereka khawatir kalau kebersamaan mereka dengan orang-orang yang beriman itu, kemudian mereka menyampaikan tentang keadaan-keadaan mereka, di mana mereka itu apa, Pak? yakni mereka itu banyak yang menutupi kebenaran. Jadi kalau mereka bergabung dengan orang-orang mukmin, ada di antara mereka itu yang khawatir. Kalau ya di antara mereka itu membocorkan keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara mereka pun adalah orang-orang yang umian. Apa itu umian, Pak? La ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Jadi berdasarkan ayat ini, bahwa ahli kitab itu di antara mereka juga ada sebagiannya itu yang umian. Mohon maaf kalau kita kiaskan dengan ya umat Islam misalkan. Umat Islam itu di Indonesia mayoritas, Pak. Tapi ya walaupun umat Islam itu banyak pula ya di antara dari mereka itu, di antara kita itu yang mohon maaf mereka dikategorikan umian kalau berdasarkan ayat ini. Umian itu apa sih? Ya, mereka tidak memahami, tidak mengetahui tentang Al-Quran. Ada orang Islam dari orok gitu kan Pak ya, kemudian sampai tua kadang. Tapi kalau udah ditanya tentang Al-Quran, ngeblank dia. Soalnya apa? Waduh, saya dari kecil nggak pernah ngaji Pak katanya. Jadi siapa tuh yang salah kira-kira kalau begitu tuh? Nah, Allah menggambarkan bahwa di antara ahli kitab itu adalah ada orang-orang yang umian, tidak mengetahui tentang masalah kitab, dan juga mereka hanya mendapatkan pelajaran-pelajaran agama itu kadang hanya berdasarkan cerita-cerita, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Nah, di sini kita diajarkan oleh Allah supaya apa, Pak? Ya, kalau kita ini masuknya orang yang umian, maka ini adalah penyakit, musibah ya. Kalau umat Islam itu tidak paham Al-Qur'annya, maksudnya tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, ya ini musibah ini. Walaupun kita ini sudah tua, Islamnya sudah lama, tapi kalau nggak pernah membahas tentang sumber hukum Islam itu sendiri, yang pertama yakni Al-Quran, ya kita ini termasuk orang yang awam. Dan keawaman inilah oleh Allah dicela. Jadi tidak ada istilah orang awam itu yang dikasih jempol gitu Pak ya, tapi dicela. Kenapa dicela? Karena orang awam tersebut sudah sama-sama diberikan apa? Kesempatan oleh Allah. Hidupnya ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun. Itu sama diberikan waktunya oleh Allah. Tapi kadangkala tidak semua orang diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kemudian tidak mau digunakan untuk thalabul ilmi, mengilmui diri dengan agama ini. Nah ini makanya dicela oleh Allah. Yang keduanya yang dicela apa di sini? Dari kalimat wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Yang dicela adalah orang yang pahamnya,
orang yang memiliki ilmunya di antara mereka. Yang pertama dalam umat tersebut yang dicela adalah orang yang awam karena keawamannya. Kenapa disebut awam? Karena dia tidak mau belajar. Sama-sama diberi waktu oleh Allah, hidup sama, kesempatan sama, tapi kenapa dia awam gitu kan? Dengan cukup waktu yang sangat ya banyak diberikan, maka dicela. Yang keduanya yang dicela adalah orang yang berilmu di antara mereka. Kenapa dicela? Mohon maaf, kalau dalam ayat ini di antara mereka itu ada yang mengajarkan tentang agama itu hanya apa? Amaniyah. Nanti bentuknya dongeng, cerita-cerita. Sehingga apa? Umat itu hanya dininabobokan nanti. Jadi nggak mau berkembang pemikirannya, nggak mau sama-sama mempelajari dengan baik tuh dalil-dalil Al-Quran, hadis. Tapi apa? Cukup apa yang disampaikan oleh ustadznya, gurunya, dengan cerita-cerita tertentu. Bahkan kalau sekarang, kalau belajar agama yang paling suka itu apa Pak? Mendengarkan ceramah itu apa yang paling? Ya cerita. Cerita, dongeng, apalagi ngelucu gitu kan. Waduh, kalau kiai ustadz dipanggil Pak dalam acara PHBI misalkan, ternyata nggak ngelucu gitu kan, waduh udah langsung besoknya dicoret mukanya itu. Jangan ini, dan dipakai nih besok. Kenapa? Oh masa ustadz serius katanya. Oh ustadz serius katanya. Tapi kalau ngelucu, ngelawak dalam kategori itu misalkan, sampai mohon maaf bahasanya pun kayaknya nggak cocok gitu kan, seorang ustadz kiai ngomongnya itu yang agak sedikit mohon maaf apa namanya ya yang begitulah. Nah itu yang justru laku di masyarakat. Akhirnya apa Pak? Masyarakat itu memahami agamanya dari amannya tadi, cerita-cerita, pemahaman dongeng dan sebagainya, angan-angan begitu. Jadi kalau sudah ada masuk dalilnya, ada Al-Qurannya, ada hadisnya disebutkan ini itu dan sebagainya, wah nggak bakal dipakai. Kenapa? Serius katanya. Padahal memang kalau mengajarkan agama itu nggak boleh main-main. Makanya kemarin sudah ya, Nabi Musa alaihissalam ketika disebut, "Hei Musa, engkau mau menjadikan kami permainan?" Nanya kasus pembunuhan kok disuruh motong sapi, ini kan main-main ini namanya. Apa kata Nabi Musa? Ya aku berlindung dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jahiliyah maksudnya apa? Kaitannya dengan main-main dalam hal agama. Jadi nggak serius. Nah di sini makanya diingatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini supaya apa? Pertama, menjauhi dari sifat kebodohan. Yang kedua, kalau kita nanti sudah bisa mempelajari itu Al-Quran maupun Sunnah, maka kita sampaikan lagi. Supaya apa? Supaya ilmu ini merata ya di masyarakat. Jadi jangan hanya beberapa orang saja yang nonjol. Nggak enak Pak ya. Di masjid ini yang nonjol misalkan satu imamnya doang. Nanti dia doang tuh yang nonjol, yang lain, alah, udah ada imamnya belum? Udah biarin ada imamnya ini katanya. Ya ada bahasa gini, ngapain sih capek-capek kita belajar, ustadz udah ada tuh di Al-Kausar katanya. Imamnya sudah ada, yang ngapain kita belajar lagi? Nah itu jangan sampai begitu. Maka kemudian di ayat 79 Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim." Celakalah kata Allah bagi orang-orang yaktubuna yang membuat tulisan-tulisan ya, yang mencatat. Apa yang dia catat? Alkitab. yakni kitabnya. Ya. Biaidihim, dengan tangan mereka, summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang. Berarti yang suka mencatat kitab kira-kira orang awam bukan, Pak? Kalau orang awam boro-boro mau nyatet kitab, Pak, ya,
bacanya aja ribet kan urusan. Nah, biasanya yang ngucek-ngucek nulis, ya bikin ini bikin itu yang berkaitan dengan kitab-kitab ini pasti orang-orang yang pintar, lawan dari orang awam tadi. Tapi kata Allah, celaka bagi orang-orang yang mencatat kitab dengan tangan mereka, summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Ini catatan ini disampaikan ke orang-orang, ini tuh dari sisi Allah. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya dalam ayat ini ada di antara orang-orang yang berilmu di antara mereka itu yang membuat catatan-catatan, bahasanya nambahin, ngurangin kitab yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain sehingga apa? Orang menganggap bahwa itu tuh wahyu dari Allah. Asarnya apa Pak? Nambahin, ngurangin. Kira-kira Al-Quran ada nggak yang begitu Pak? Insya Allah, Allah sudah menjamin tidak ada yang bisa nambahin, ngurangin Al-Quran. Karena Allah yang sudah menjamin sendiri. Andaikan satu huruf saja ditambahin atau dihilangin, pasti di antara kaum muslimin ada yang komplain. Tahu itu? Kenapa? Karena bukan 1, 2 orang, 1000, 2000, ya. Hampir kebanyakan daripada umat Islam itu rata-rata mereka apa? Diajari tentang tahfizul Quran, menghafal Quran. Makanya kalau ada yang janggal udah ketahuan, apalagi dengan banyaknya umat Islam itu. Jadi di dalam Al-Quran itu nggak ada istilah nambahin, ngurangin ya. Ada juga tuh yang pernah di mana Pak? Di YouTube apa di mana sih? Ada dulu kan orang Islam, kemudian dia murtad katanya kan. Kemudian dia ngomong live melalui akun YouTube dia itu. Pak Presiden apa-apa itu ngomongnya lah. Tolong tuh Al-Quran katanya ada 300 ayat atau berapa yang kurang, yang sudah tidak relevan gitu. Jadi tolong itu dia hapus apa dia amandemen gitu. Nah, nggak bisa ya, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menyampaikan bahwa di antara mereka ada orang yang merubah-rubah yang namanya kitab yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul. Maka orang yang melakukan seperti itu memalsukan tadi bahwa itu adalah catatan dia, tambahan dia, kemudian disampaikan kepada umat bahwa itu adalah wahyu Allah atau dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dianggapnya itu kitab, padahal bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini pertama dia sendiri celaka karena merubah-rubah wahyu Allah. Yang kedua, hasil yang dia dapatkan dari usaha itu pun menjadi haram. Makanya kata Allah apa? Ya, liyashtaru bihi samanan qalila. Ternyata di antara orang yang pintar tadi tuh, yang merubah-rubah kitab, kemudian motifnya apa? Ingin mendapatkan ya keuntungan dunia, pengen dapat untung duit, pengen dapat nama besar, disebutnya orang pintar, orang hebat gitu kan. Nah, itu adalah apa? Samanang qalila. Jadi harga yang sangat murah kalau dibandingkan dengan merusak agama. Nah, ini adalah apa peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bahkan kata Allah, celakalah ya bagi mereka, bahkan termasuk apa? Usaha-usaha mereka itu tuh celaka, diancam oleh Allah. Bahkan hasil yang didapatkan dari usaha tersebut pun menjadi ya haram, bisa memasukkannya ke neraka. Nah, makanya Bapak Ibu, kita ini kalau sudah belajar tentang ya pemahaman agama ini, tentang Islam,
berdasarkan sumber-sumber hukumnya Al-Quran maupun hadis. Ya. Maka ketika kita berdakwah, sampaikan berdasarkan ayat-ayat tersebut, nggak usah kita itu kreatif-kreatif. Kalau itu memang syariat dari dulu sampai sekarang, maka itulah syariat. Tapi kalau dari dulu itu bukan diakui sebagai syariat, maka sekarang jangan disebut syariat. Kita kemarin udah belajar tuh pertama tuh ya, waktu kita apa tuh tentang masalah perbandingan mazhab itu yang pertama saya ajarkan di sini. Jadi intinya apa? Kita harus berhati-hati ketika menyampaikan agama ini, jangan sampai ya justru itu adalah dongeng-dongeng yang kita buat, tambahan-tambahan yang kita buat, tapi itu seakan-akan merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya apa? Nanti dampaknya ke umat akan sesat umatnya, ya. Nah, orang yang pinternya tadi, orang yang berilmunya tadi, dia justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kita dalam urusan agama ya nggak boleh buat main-main. Yang penting saya diundang terus, bodoh amat lah mau cerita fiktif mau apa, yang penting nyampe gitu kan, senang orang. Nah, jangan. Kita harus bisa bedakan mana agama, ya mana yang bukan agama. Itu gitu harus dibedakan. Ayat 80-nya, Bapak Ibu, waqalu, mereka berkata, lan tamassanan nar. Ngomong-ngomong yang berkata ini siapa sih, Pak? Ahli kitab. Yang dimaksud dari Al-Quran ini, ayat ini apa? Ahli kitab diantara Bani Israel, ya. Orang Yahudu, wan Nasara di situ ya. Mereka berkata, kata Allah, lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat. Nah, ini luar biasa pernyataannya. Ahli kitab ini diantara kaum Yahudi wan Nasara ini, ya, mereka mengatakan bahwa neraka itu tidak akan pernah menyentuh kami. Bahasanya lan tamassanan nar, nggak bakalan kami ini masuk neraka gitu kan, bahasanya lan. Ila, kecuali kata mereka kalau masuk neraka pun apa? Ayamam ma'dudat, hanya beberapa waktu saja, nggak lama. Nah, karena mufasir itu dijelaskan bahwa ayamam ma'dudat yang dikatakan oleh ahli kitab ini berapa tahun, Pak? Nggak nyampe tahunan, tapi 40 hari atau 40 malam. Itu dikiaskan dengan kakek moyang mereka yang pernah menyembah patung patung sapi betina itu, ya, itu berapa hari? Ya, 40 hari doang. Saat Nabi Musa meninggalkan mereka untuk mendapatkan kitab Taurat. Jadi 40 hari itulah Bani Israel, kakek moyang mereka itu menyembah patung sapi itu. Jadi kami, kata mereka nih, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang punya kaum pilihan gitu ya. Umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan. Jadi nggak mungkin masuk neraka. Kalau masuk neraka pun paling berapa hari? 40 hari. Ini ngomong sama siapa, Pak? Ini ngomongnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kan di Yasrib tuh ya. Di Madinah dia berdakwah, Nabi. Kemudian disitulah ahli kitab itu mengatakan bahwa kami ini tidak akan masuk neraka. Kata Nabi itu, kalau kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak taat kepada Allah. Karena Islam itu adalah ajaran dari Allah. Jadi para Nabi dan Rasul itu semuanya ajarannya apa, Pak? Terus nyambung ya sampai akhir. Nah, kalau diantara mereka hidup
mendengar ada dakwah Islam kemudian tidak mau masuk Islam, maka mati mereka dalam keadaan jahiliyah, alias apa Pak? Ya, alias mati dalam keadaan suul khotimah. Nah, apa kata mereka di sini kan apa? Kami tidak akan masuk neraka kecuali masuk neraka beberapa hari doang, 40 hari paling. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab itu yang percaya dirinya besar sekali gitu kan. Kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari doang. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, "Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda." Sampaikan kepada mereka tuh ahli kitab bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Sampaikan kepada mereka, apakah kalian itu menyampaikan pernyataan seperti itu, apakah mereka sudah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa taala atau apa? Ya, kalian hanya berkata-kata tentang Allah tersebut sesuatu yang tidak kalian ketahui. Jadi bahasanya tadi atakhad, ya, tum indallahi ahda, maksudnya gini Pak. Jadi Allah sama orang ahli kitab ini sudah janji tuh Allahnya, kalian akan masuk surga dan tidak pernah akan masuk neraka. Jadi kalau Allah sudah berjanji itu tidak akan pernah mengingkari kan janjinya. Maka tanyakan tuh hai Muhammad kepada mereka, pernahkah Allah berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan masuk neraka? Nah itu dia. Ternyata ya itu hanya angan-angan mereka. Ini sama nih, kembali lagi. Kira-kira kalau umat Islam ada nggak yang begini Pak? Hah? Gampang lah saya mah. Kamu nggak mau sholat, nanti kalau nggak sholat matinya masuk neraka loh. Tenang aja sih. Bapak saya kiai. Hah? Bapak saya kiai. Tuh lihat tuh pesantrennya aja berapa tingkat itu. Berapa tuh muridnya? Berapa santrinya? Ribuan. Kalau saya mati gak bakalan masuk neraka. Kenapa? Bapak saya plus santrinya akan berdoa. Ya kan? Akan mendoakan saya. Masa dari sekian ribu santri gak ada yang nyambung doanya kan? Nah, artinya apa Pak? Ini pernyataan seperti ini, kalau ada ahli kitab sudah menyampaikan bahasa bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, maka dampaknya apa? Mereka itu tidak akan mau mengikuti petunjuk Allah. Mereka merasa aman, merasa bahwa mereka dilindungi oleh Allah walaupun mereka melakukan kemaksiatan. Ada di antara umat Islam yang begini, mungkin ada, yaitu tadi, saya mah mau maksiat mau apa tenang aja, ya, saya mah garis keturunan sudah warna biru apa merah Pak, keturunannya keturunan ini pokoknya, jadi udah nggak ini lagi. Nah, atau sebaliknya ada orang tua yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah kepada Allah, pas ditanya alasannya sama, cuman dibalik. Lah, tuh saya sholat amat, saya punya anak 12 Pak. Oh, yang satu di pesantren A, B, C, D, E. Semuanya nyantri semua. Bahkan yang ini sudah punya pesantren, ini sudah ngajar pesantren, pokoknya udah jadi ustadz semua. Nanti kalau saya mati, mereka bakal mendoakan. Ada lagi yang lebih parah. Walaupun orang tuanya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah apa-apa, nanti kalau anaknya masuk surga, nanti bapaknya dibawa katanya. Itu cerita namanya Pak. Nah ya, perhatikan Pak, nggak ada istilah begitu. Di Quran surat apa tuh? Allah itu menyampaikan gimana itu Pak? Yauma yafirul mar'umin akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum
yauma idzin sya'nu yubni. Coba, Al-Quran itu Allah itu yang menyampaikan. Pada hari kiamat sampaikan seakan-akan sama orang yang percaya diri tadi. Kalau bapaknya nggak pernah ibadah, anaknya santri semua rajin ibadah, bakal masuk surga tuh bapak itu. Atau sebaliknya, anaknya nggak mau ibadah, banyak maksiat, mereka tenang saja. Kenapa? Bapaknya punya santri banyak. Sampaikan tuh sama mereka, kata Allah seakan-akan. Pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, anak bakal lari dari bapaknya, bapaknya bakal lari dari anak. Istri bakal lari dari suami, suami bakal lari dari istri. Teman, sohib yang sering bolak-balik bareng, naik motor bareng, kemana-mana boncengan bareng, itu bakal tidak akan kenal satu sama lain ketika di hari kiamat. Jangankan di kiamat, Pak. Yang satunya mati, kira-kira soulmate-nya mau mati nggak? Bakalan, saking soulmate-an, temennya dikubur, dia tidur di kuburan, apa nggak bakal. Nangis sih, nangis mungkin, tapi udah capek, baliklah. Ujung-ujungnya sendirian juga tuh dikubur kan. Nah, artinya apa? Pada hari kiamat kelak, kita semua itu akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Nggak ada istilah anak bakal ditolong sama orang tua bakal ditolong sama anak, suami bakal ditolong sama istri, istri bakal ditolong. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan di Quran surat Al-Haqqumut itu disebutkan, Sumalatus alunna yauma idzin, semua kita ini akan ditanya masing-masing tentang fasilitas nikmat-nikmat yang dipakai ketika hidup di dunia. Jadi nggak ada istilah, wah gampang lah saya pengen jadi pahlawan, nggak ada. Makanya apa? Nah, ini ahli kitab yang menyampaikan seperti itu. Pada dasarnya dia itu sebetulnya tidak mau taat kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga sama, Pak. Kalau orang bangga dengan urusan nasabnya, saya ini anak ini nggak bakalan masuk neraka, itu hanya angan-angan. Jadi semuanya itu akan membawa amal masing-masing, akan membawa dosa masing-masing, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi stoplah ya. Kalau misalkan ada bapak masih percaya diri, anaknya santri-santri sehingga dia tidak mau beribadah, atau ada anak yang nggak mau beribadah kepada Allah, tapi kok bapaknya soleh bener gitu kan, rajin ibadahnya. Kenapa nggak mau kamu beribadah seperti bapakmu itu? Yaitu tadi motifnya. Nanti kalau saya mati, nanti bapak saya berdoa. Nah itu dia. Jadi ini harus di stop lah ya, jangan begitu. Umat Islam semuanya diajarkan untuk selalu bersiap-siap, kemudian banyak beramal. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan diri kita tentu adalah amal tersebut. Walaupun semuanya bermuara kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat 80, Pak. Jadi banyak orang yang selalu percaya diri dengan turunannya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya yang soleh, seakan-akan dia bakal bisa ikut ya ke surga kalau saudaranya masuk surga, padahal nggak seperti itu. Nah, ayat 81 Bapak Ibu, ini lebih jelas lagi. Kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nih jawabannya dari Allah. Kalau tadi baru penjelasan, tapi ini jawaban langsung dari Al-Quran. Jadi ketika ada ahli kitab tadi seakan-akan sudah dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak mau taat kepada Allah, menerima risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka kan mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Kenapa?
saking apanya bernilainya dia itu di sisi Allah. Maka kata Allah apa? Bala, nggak begitu aturan main. Nah, kalau ngomongin keselamatan dijauhkan dari neraka, bukan begitu aturan mainnya kata Allah. Man kasaba sayyi'atan, justru kata Allah, siapa yang melakukan perbuatan buruk banyak Pak. Tidak taat kepada agama, perbuatan buruk. Bermaksiat, perbuatan buruk. Kita melakukan kesalahan yang menimbulkan dosa, itu juga sayyi'ah, ya, perbuatan buruk. Kata Allah, siapa yang melakukan perbuatan buruk wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian keburukannya itu, dosa-dosanya itu meliputi dirinya. Maksudnya apa? Kita dikasih umur 40 tahun. Dosanya itu 40 tahun itu banyak dosanya. Maksudnya ibadah mah enggak, dosanya yang banyak. Ada kan orang kan seumur-umur nggak pernah beribadah, ya, bahkan nggak ada rasa takut sama Allah. Seumur-umur itu kan. Nah, itu disebutnya ahatot bihi khoti'atuhu. Orang yang hidupnya diliputi dengan perbuatan dosa karena tidak mau taat seumur hidupnya. Kata Allah, siapa yang berbuat dosa dan dosanya itu meliputi hidupnya, apa kata Allah? Faulaika, maka bagi mereka, ini jaminannya Pak. Apa bagi mereka kata Allah? Ashabun nar, temannya neraka ini. Ahli neraka. Jadi kalau begitu nasab berpengaruh nggak Pak? Enggak. Kajian orang ya anak kiai nggak ada urusan. Kalau kitanya nggak pernah beribadah, ya tetap aja ashabun nar, temannya neraka gitu kan, masuk neraka. Apalagi yang orang nggak ada kebaikan nasab-nasabnya gitu kan maksudnya. Nah, artinya apa di sini? Bahwa teori mereka itu dengan mengandalkan nasab, dengan mengandalkan keistimewaan mereka, umat yang terbaik mungkin di antara mereka itu, ternyata itu tidak masuk hitungan Allah. Jadi yang membuat mereka itu masuk neraka, ya bukan karena nggak punya nasab baik dan sebagainya, tapi karena mereka banyak melakukan dosa, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan meliputi umurnya sendiri. Nah, maka disinilah jaminan mereka masuk neraka. Dan karena kalau sampai mati dia tidak mau tuh bertobat, diliputi dengan dosa-dosa seperti itu, Bapak Ibu, apa kata Allah masuk nerakanya? Fiha khalidun, kekal di nerakanya. Berarti Pak, kalau orang Islam nggak bisa kekal. Kalau ayat ini mengatakan bisa kekal, karena man pakainya. Siapa saja yang hidupnya tidak mau taat kepada Allah, maka baik kan? Apa sombong, nggak mau beribadah kepada Allah, pas mati, namanya mati su'ul khotimah, maka masuk nerakanya pun itu terus menerus. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajarannya apa buat kita Bapak Ibu? Kita ini kan mau datang ke masjid itu perlu perjuangan Pak ya. Mualasnya naujubillah kan kita. Pokoknya kita ini kalau udah mau datang ke masjid, apalagi mau duduk sampai isya nih, dari maghrib sampai isya di majelis taklim, beratnya naujubillah itu. Nah, ngantuk lah gitu kan. Tapi kadang mengis keluar mah yang mau ngantuk. Tengar mana. Nah, tapi kalau kita duduk tuh di depan TV tuh sambil ngerokok, sambil ngopi, itu nggak terasa itu dari maghrib ke isya itu kayaknya baru tadi sholat maghrib misalkan. Iya, nggak isya di baik, nu salah nu azan tak lain sih tak. Ulah nu azan salah cina. Nah, karena apa Pak? Karena menuntut ilmu itu ya sangat disukai. Bahkan malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, artinya ridho. Dan mereka banyak berdoa,
untuk keberkahan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan semua makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat itu memberikan doa-doa terbaiknya. Senang dengan orang yang menuntut ilmu. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau ada kebaikan ini begitu besar, kira-kira ada yang nggak senang nggak Pak? Ada, yaitu iblis. Iblis nggak pernah senang Pak. Iblis punya sifat syatona. Apa tuh syatona? Melenceng. Nah, sifat satona itulah yang akan ditempelkan kepada jin dan manusia. Orang kalau sudah ketempelan sifat syatona, maka jadi syaiton. Kita kan kalau ngomong kan, setan itu, kalau orang Indonesia mah setannya macam-macam ya Pak. Keren, nggak keren setan Indonesia mah. Setan Indonesia itu ada yang bercanda itu, negara itu katanya kalau maju atau tidaknya dilihat dari profil setannya katanya. Bener nggak sih itu? Orang Inggris katanya negaranya maju. Kenapa? Setannya aja keren pakai jas, ya kan? Makannya juga darah perempuan, terus terbang gitu kan? Tempatnya, rumahnya juga kastil besar gitu kan? Setannya aja pakai jas. Kemudian punya kastilnya besar. Coba setan-setan negara yang berkembang. Indonesia katakan, kita lihat profil setannya. Pertama Bapak kalau di absen. Yang paling kecil dulu apa? Nah, tuyul. Tuyul. Kira-kira tuyul itu cakep nggak sih? Pasti kan mungkin pakai celana pendek atau apa bahasanya ya. Ada bapaknya yang kayak tuyul, kolor hijau, kan parah gitu bahasanya. Nah, terus ada yang paling cantik, itu kan rambutnya panjang tapi punggungnya bolong, ada sundel bolong katanya. Terus ada lagi pocong, nggak bisa buka talinya sendiri gitu kan. Ada yang agak keren dikit, kuliahan, suster, ngesot lagi. Jadi nggak ada yang bener itu. Nah, kalau setannya udah begitu gimana gitu kan. Nah itu ya. Tapi bukan itu. Syatona itu adalah sifat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau datang beribadah, mau sholat ke masjid nih, Bapak nih mau berjamaah, sanghukna naujubillah, kita ini lagi perang sama satona tadi. Kalau kita mengikuti, lebih baik males lah, gak mau ke masjid. Udah, 1 kali, 2 kali, nyaman kan sholat di rumah. Atau nggak sholat sama sekali ada. Maka itu kita sudah menjadi syaiton. Nah, rumahnya ditempelin pakai surat Al-Baqarah ayat 255, surat apa, ayat kursi ya. Ditanya, eta rumahna ayat surat ayat kursian. Yuk Pak Ustadz, buat menangkal setan biar nggak masuk rumah. Orengan dia sendiri nggak pernah sholat. Nah, orengan nyana ta setan ta. Nah, jadi setan itu adalah sifat Pak, menyimpang dari kebenaran. Kalau kita suka dengan yang buruk-buruk, yang menyimpang dari agama, maka kita syaiton. Tapi kalau kita ini mau meninggalkan keburukan, kita mau bertobat kepada Allah, mau bergabung dengan kaum muslimin, berjamaah bersama, menuntut ilmu, maka kita ini terbebas dari sifat syaitan tadi. Nah, makanya jangan kita berpikir setan itu pocong, udah-gudeg gitu kan, curig naon, ya jangan. Kita mau udah pemikirannya Al-Quran Sunnah saja. Jadi syaitan itu adalah sifat. Kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, itulah yang disebut dengan syaitan. Kita ternyata setan itu. Kalau nggak percaya, Bapak boleh baca-baca duluan, nggak apa-apa. Quran surat yang keberapa? 114. Berarti surat apa tuh Bapak? Surat An-Nas. Surat An-Nas itu 114 suratnya. Kalau surat jin yang keberapa itu? 70, 72, apa 71? Nah itulah. Jadi yang disebut dengan setan bisa kita. Nah, makanya kata Allah, kalau orang itu walaupun dia itu keluarganya keluarga hebat, turunan-turunan yang hebat, tapi kalau dia banyak bermaksiat dalam hidupnya, dia akan masuk neraka, bahkan masuk nerakanya khalidina
Ya, maka setelah itu kata Allah di ayat 82-nya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, Al-Qur'an itu jelas, Pak. Kalau ngasih kabarnya itu jelas. Pertama menjelaskan orang-orang kafir kebiasaannya. Orang-orang yang banyak bermaksiat, terus nanti endingnya orang-orang bermaksiat itu kemana? Ancamannya neraka. Nanti setelah diancam dengan neraka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, barulah disampaikan lawannya, yakni orang-orang yang beriman. Tapi ternyata amanu digandeng selalu dengan wa amilu sholihat. Nih jangan sampai kita ketinggalan, Pak. Kalau kita sudah beriman, maka buktikanlah iman kita ini, kebenaran iman kita ini dengan melaksanakan amal-amal soleh yang nyata. Kamu beriman, alhamdulillah gini-gini juga beriman. Kan tilok sholat, dia tuh sholat urusan nomor 2 atau nomor hiji mah syahadat gitu ya. Nah, jadi kalau orang beriman nggak sholat, itu dipertanyakan imannya. Orang beriman bulan Ramadan ngarokok kene, nyabu kene, nyarap bubur kene isuk-isuk, dipertanyakan imannya. Maka iman yang benar kata Allah harus dibuktikan dengan amal-amal soleh yang nyata. Nah, maka bagi mereka yang melaksanakan iman, amal soleh yang nyata dengan perjuangan yang begitu luar biasa, maka kata Allah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidin. Orang itu akan masuk surga dan masuk surganya kekal di dalamnya. Nah, jadi ini menjadi dasar kenapa kita harus berjuang untuk menjadi orang yang soleh, orang yang soleha bagi ibu-ibu, supaya apa? Karena kita capek-capek hidup di dunia dengan beribadah ini, kita punya arep-arepen, bahasanya apa, Pak? Yakni kita punya tempat terbaik di sisi Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada pertemuan kali ini kita membahas 4 ayat bisa memberikan motivasi selalu kepada kita untuk bisa selalu istiqomah dalam menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat